Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan napas kehidupan yang baru kepada kami, memberkati kami sehingga kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, sebelum kami beribadah ke gereja, kami mau bersaat teduh, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat Natal kedua. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kol 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia. Hal ini merujuk kepada iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa ketika Yohanes mencatat dan menuliskan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Kata firman adalah diterjemahkan dari kata logos. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata word. Dalam Calvin menggunakan kata speech atau ucapan. Firman hanya menunjuk kepada diri Yesus. Ini beberapa teolog juga setuju bahwa firman yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 menunjuk kepada diri Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, memang dalam memahami nats ini kita perlu membahas kata per kata, di mana saya mencoba mengekspos, mengambil dari beberapa artikel di internet, beberapa referensi yang bisa menguatkan kita. Seperti yang saya katakan tadi, firman itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Lalu dilanjutkan dengan kata firman atau word. Kata word berfungsi untuk menyatakan diri kita, pikiran kita, kehendak kita, apa yang ada dalam diri kita. Yesus disebut word karena ia menyatakan Allah, pikiran Allah, kehendak Allah di dalam dirinya. Karena Yesus merupakan subjek utama dalam kitab suci yang merupakan firman atau kata-kata Allah yang tertulis. Jadi Yesus disebut sebagai firman Allah. Tadi dimulai dengan kata pada mulanya adalah firman. Pada mulanya menuju pada kekekalan, karena Allah adalah kekal. Karena itu kekekalan yang dimiliki Allah dari semula sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, selanjutnya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagaimana menunjuk satu kesatuan di dalam Yesus sebagai bagian dari Allah itu tersebut. Hal ini hanya dapat dipahami dalam iman kita sebagai orang percaya, bukan secara berpikir orang pintar. Karena untuk memahami Tritunggal, Trinitas, itu tidak hanya bisa sekedar dengan kata-kata pengertian melalui kemampuan berpikir. Karena siapakah kita manusia yang dapat memahami Allah? Siapakah kita manusia yang memiliki keterbatasan pikiran yang dapat memahami Allah di dalam diri Yesus Kristus? Karena itu ibu bapak saudara terkasih, Dia yang telah menjadi manusia yang ada di tengah-tengah kita, Dia sekarang bersama-sama dengan kita, diam di antara kita, memberkati hidup kita. Mari kita terus hidupi firman Tuhan sebagai rema dalam kehidupan kita. Kita jadikan firman Tuhan sebagai patron, sebagai standar hidup kita untuk boleh berbuat kebaikan, untuk boleh berperilaku baik lagi,
berperilaku yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman untuk kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, dan firman-Nya kita renungkan siang dan malam. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang telah menjadi manusia. Engkau Tuhan yang telah berfirman di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang telah berfirman dan dibukukan dalam Alkitab yang dapat kami baca dan kami renungkan setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Bapa. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.